Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita akan naikkan syukur, kita siapkan hati. Kita mau bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap persembahan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan hari yang baru yang Tuhan sudah beri buat kami. Biar pagi hari ini kami mau bawa setiap hati kami Tuhan, datang mengawali hari kami di dalam hadirat-Mu, tinggal tenang di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar kasih setiamu, besar anugerah-Mu bagiku. Kami datang bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi nama Yesus. Kami datang bersyukur pagi hari ini Tuhan, bawa setiap pujian dan korban syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami datang bersyukur Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Terima kasih Bapa. Segala puji hanya bagi nama Yesus. Mari bersama pagi hari ini, Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, Engkau yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Mari angkat hatimu, naikkan pujian syukur. Katakan
katakan, Tuhan terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Mengawali hari kami Tuhan, kami mau mulai di dalam hadirat bersama dengan Engkau, hanya di dalam nama-Mu, bersama Roh, bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu. Engkau baik, Engkau terlalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian doamu pagi hari ini. Oh terima kasih Bapa. Kami bawa korban syukur Tuhan. Sebab kasih setiamu itu jauh lebih dari setiap hidup kami. Kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tidak habis-habisnya kami mengucapkan syukur. Oleh karena perbuatan-Mu ajaib atas hidup kami Tuhan. Yang Kau sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Dalam melewati setiap musim kami percaya Tuhan. Setiap waktu-waktu kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hebat. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar. Oh nyata kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Layak Engkau. Bawa setiap hati kami datang Tuhan lebih dalam, lebih dekat dalam kasih-Mu Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh kami bersyukur. Naikkan pujian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Segenap hati kami datang bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Kami naikkan pujian syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian dan penghormatan kami bagi Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Sembah pujian bagi namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian kami bagimu. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan mengizinkan kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur karena itu pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas, kami mau mencari Tuhan, mendengarkan suara-Mu dan tuntunan-Mu, agar hidup kami berada di dalam jalan dan perkenanan-Mu Bapa. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, Firman-Mu lah yang sanggup mengubahkan hidup kami. Tetap jaga kami dalam perkenanan Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya
Tuhan yang sudah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan atas hidup kita. Dan hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kita percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup dan sikap hati kita. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-11 dan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11, 12 dan 13 ya. Firman Tuhan Ibrani pasal 4 ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia juga sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Iya, saudara, kitab Ibrani mengingatkan kepada kita semua. Jadi kitab ini ditulis pada waktu Bait Allah dihancurkan dan juga orang-orang Kristen mendapat aniaya dan tekanan oleh tentara Romawi. Karena itu ya Rasul Paulus menulis surat yang berisi firman Tuhan ya, untuk menguatkan para umat Tuhan. Dan kita tahu bersama Rasul Paulus bolak-balik di penjara karena Injil kebenaran. Ya, di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ini ya, kalau kita lihat di sana judul perikopnya adalah hari perhentian yang disediakan Allah. Dia sedang memberikan kepada umat Tuhan kekuatan agar mereka tetap bertahan. Ya, karena Tuhan telah menyediakan perhentian ya bagi kita melalui iman. Mengapa kita harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu? Ini bukanlah berusaha berbuat baik untuk memperoleh keselamatan, bukan juga perjuangan mistis untuk mengalahkan egoisme. Ini mengacu pada tindakan melakukan segala usaha untuk menghargai dan mendapatkan manfaat dari apa yang telah Tuhan sediakan. Keselamatan jangan sampai dianggap sebagai hal yang sudah semestinya kita peroleh. Untuk memperoleh karunia yang Tuhan sudah berikan pada kita diperlukan keputusan, perjuangan, dan komitmen. Kita semua sudah diselamatkan, diberikan tiket gratis untuk menerima keselamatan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, maka keselamatan itu bisa gagal. Yang menggagalkan bukan dari pihak Tuhan, tetapi dari pihak kita. Karena itu firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Ya, ada satu hari perhentian yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu selama kita berjuang di dunia ini, ya kita harus tetap kuat, berusaha untuk terus menjaga ya agar kita tetap berada dalam perkenanan. Sementara kita ada di dunia yang seolah menarik kita untuk tidak melakukan firman. Kita ada di tengah pekerjaan rutinitas yang penuh dengan tekanan, pergumulan. Ya, tetapi kita harus menang atas kedagingan dan ego kita sendiri. Apa yang bisa membuat kita menang? Ayat 12 berkata, firman Allah ya, bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat, dan dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ya, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, firman Tuhan itu kuat dan dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, karena pada zaman itu memang pedang bermata dua yang dipakai berperang oleh tentara Romawi. Ya, dan Rasul Paulus berkata, firman Tuhan itu lebih tajam. Ya,
lebih berawas-awas lagi. Ya, senjata dari firman Allah itu lebih mematikan sebenarnya. Makanya di sini dikatakan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, antara pertimbangan ya dan pikiran hati. Jiwa dan roh itu berbeda. Jiwa itu adalah keakuan manusia, pikiran, perasaan dan kehendak kita. Sementara roh itu, roh manusia itu pelita Tuhan. Ya, pertimbangan itu muncul dari roh yang datang dari Tuhan. Nah, firman Tuhan itu sanggup membedakan mana pertimbangan kita sendiri, pikiran kita sendiri, mana pertimbangan yang datang dari Tuhan, yaitu hikmat Tuhan. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana cara kita membedakan ini adalah kehendak Tuhan dan ini bukan? Ya, saya selalu menjawabnya begini, banyaklah baca firman. Karena kepekaan kita dengan Tuhan itu gak bisa kita tanya pendeta. Ya Bu, saya mau nikah nih Bu, kira-kira ini dari Tuhan atau bukan? Ya, kepekaan yang dari Tuhan tuh bukan yang seperti itu. Ya, kepekaan dari Tuhan tuh kita dapatkan saat kita banyak membaca firman. Ya, otak kita isi dengan firman, hati kita isi dengan firman, mulut kita isi dengan firman. Maka firman itulah yang di sini dikatakan sanggup membedakan antara pertimbangan dan pikiran ya dan hati kita. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan itu yang sanggup memisahkan antara jiwa dan roh, antara pertimbangan dan pikiran hati kita, antara kehendak manusia kita dengan kehendak Tuhan. Itu hanya firman Tuhan yang sanggup membuat kita tahu perbedaannya itu di mana. Jadi kalau kita mau memutuskan sesuatu berdasarkan firman Tuhan, tidak ada cara lain selain banyak-banyaklah dengar firman. Banyak-banyaklah bergaul dengan firman, banyak-banyaklah isi firman di kepala kita, di hati kita dan di mulut kita supaya kita lebih peka. Karena itu ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ingat, satu saat kita semua harus memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kita di dunia ini. Ya, semua makhluk, ya, pribadi-pribadi. Makanya saya selalu berkata, ibu-ibu gak usah terlalu pusing kalau suamimu selingkuh. Bagian kita berdoa, tidak boleh bercerai, minta Tuhan untuk ubahkan dia. Kenapa? Karena semua orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Lakukan bagian kita hari-hari ini, berdoa. Karena itu saudara, mari kalau kita ingin memiliki kepekaan yang lebih lagi, perkatakan firman, baca firman, renungkan firman, perkatakan firman, dan hidup sesuai dengan firman. Maka kita pasti akan dituntun Tuhan untuk semakin dekat lagi dengan Dia. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau pegang perintah-Mu dan melakukannya di hidup kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh berbahagia oleh perbuatan kami akan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
buat hidup kami, tuntun kami jalani hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuntun langkah-langkah kami, tuntun hidup kami untuk melangkah dalam jalan-jalan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa ada dalam perkenanan-Mu. Biar kami memperkatakan firman Tuhan yang lebih kuat daripada pedang bermata dua manapun, yang sanggup membedakan antara keputusan, pertimbangan, dan pikiran hati, yang sanggup memisahkan antara roh dan jiwa kami. Biar firman Tuhan yang menguasai hidup kami, menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, dan seluruh tingkah laku kami. Terima kasih Bapa, berkati untuk setiap mereka yang bekerja, mereka dalam perlindungan Tuhan hari ini, yang bekerja di luar rumah, yang bekerja di dalam rumah, di luar kota. Perlindungan Tuhan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bahkan rancangan keberhasilan boleh terjadi karena kami mengandalkan dan mengutamakan Tuhan di hidup kami. Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu yang terus memperkatakan firman Tuhan. Bahkan kami terus lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Apapun persoalan kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin, amin. Iya, selamat bekerja dan tetaplah bersuka cita. Jangan lupa bagikan mesbah syukur ini agar semakin banyak orang dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.